koperasi bisa jadi pionirnya loh. Dan mereka bisa membantu untuk akan bahan yang lebih ramah lingkungan tadi. Dan koperasi bisa membantu menyediakan wadah alternatif seperti rotan bambu atau kantong kain. Lagi ngomongin apa? Ngomongin plastik lagi ya? Tapi jujur aja sih, kadang hal-hal yang kayak gini itu lebih ribet daripada berguna. Ya kalau dibiarin kampus kita bisa jadi tempat sampah dong. Banyak sampahnya dong kampus kita. Hei, aku nggak bilang itu nggak penting ya. Tapi kita juga harus lihat kenyataannya. Kalau semuanya diganti ramah lingkungan, pasti harganya bakal naik. Terus siapa yang mau nanggung? Makanya koperasi bisa bantu. Kalau kita beli dalam jumlah yang besar, harga bisa ditekan. Selama ada hitungannya yang jelas dan nggak rugi, aku dukung sih kalian. Tapi jangan sampai koperasi itu tekor ya, demi idealisme. Itu tugas kita untuk cari titik tengah perubahan secara bertahap tapi tetap masuk akal secara ekonomi. Bu Erna, Ya Mbak, ada apa ya? kami ingin bicara soal keberlanjutan. Koperasi mahasiswa sedang berusaha untuk melakukan mengurangi penggunaan sampah plastik di kampus dan kami ingin Ibu Erna ikut serta. Menarik sih. Tapi kan Mbak sendiri tahu jualan saya rata-rata pakai plastik Mbak pembungkusnya. Jadi gimana ya Mbak? Kalau menurut Mbak ini enaknya saya ganti pakai apa? Kalau itu Ibu gak usah khawatir Bu, dari kami menyediakan wadah yang lebih ramah lingkungan nih Bu. Misalkan kantong dari kain atau kotak makan dari bahan yang lebih alami loh Bu. Koperasi juga bisa menyediakan bahan baku yang harganya terjangkau dan ramah lingkungan. Jadi Bu Erna tidak usah khawatir soal biaya. Ya bagus ya. Tapi saya takutnya nanti anak-anak malah jadi nggak mau jajan di tempat saya. Maaf menyela Bu, tapi saya ngerti kekhawatiran Ibu. Kalau pelanggan lihat harga naik dikit aja itu, pelanggannya bisa kabur ya? Iya sih, saya juga mikirnya gitu. Makanya saya takut nanti gak ada yang jajan tempat saya. Itu sebabnya kita kasih solusi yang praktis, bukan hanya idealis saja. Oh, kalau gitu coba dibuat skema insentif aja. Misalnya pelanggan nih pakai wadahnya sendiri gitu loh, sehingga mereka ini dapat poin tersendiri, bisa ditukar produk koperasi. Misalnya ya. Ah, itu bagus juga Dilan. Lihat, bahkan yang skeptis pun bisa diajak serius kalau misalnya diskusi. Ini juga bisa jadi kesempatan buat kita untuk mendidik. Misalnya dengan kampanye kecil-kecilan, memberikan diskon kepada pelanggan yang membawa kantong, atau menyusun menu-menu dengan ramah lingkungan. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Ibu mau nggak? Saya setuju deh. Tapi untuk selanjutnya saya serahkan aja kepada mbak-mbak ini semua ya. Baik Ibu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Permisi Pak Ilham, kami ingin mendiskusikan ide untuk memulai keberlanjutan di kampus. Kami ingin koperasi mahasiswa menjadi contoh untuk mengurangi sampah plastik serta membantu pedagang untuk beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Saya dukung ide kalian ini. Seperti yang kita ketahui kan, lingkungan adalah bagian dari ekonomi berkelanjutan. Kampus kita bisa menjadi percontohan bagi universitas jika kita benar-benar melaksanakannya. Tapi Pak, banyak yang khawatir bahwa perubahan ini akan mahal, terutama pedagang kecil seperti Bu Erna. Memang benar akan ada tantangan tentang biaya, terutama di awal. Namun dalam jangka panjang ini akan menguntungkan bagi kita karena kita dapat memasok produk-produk non plastik yang dalam jumlah besar dengan dijual dengan harga yang lebih murah begitu.
Dan kami bisa memperkenalkan produk ekonomi kurikuler di mana produk yang sudah dipakai bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Pak, saya tetap punya satu kekhawatiran. Jangan sampai koperasi ini lebih sibuk jaga citra hijau, tapi secara finansial ini malah lebih goyah. Itu kekhawatiran yang wajar, Bila. Tapi justru koperasi dapat menjadi contoh keberlanjutan itu bukan menjadi penghambat, namun menjadi peluang bisnis. Bisa jadi nilai jual baru. Bayangkan jika kampus kita dikenal sebagai pelopor gerakan hijau di kampus. Citra positif membuat banyak anggota dan mitra yang minat. Oke, selama perencanaannya matang dan datanya kuat, aku ikut dukung ya. Tapi jangan sampai melupakan aspek bisnis. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita mulai dengan sebuah gerakan penting yang bernama Kampus Hijau. Dimulai dengan pengurangan sampah plastik dan penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan di seluruh area kampus. Kami mengajak semua untuk membawa botol minum sendiri dan menggunakan kantung kain saat berbelanja di kantin. Dan kami juga menyediakan diskon untuk transaksi yang menggunakan kemasan ramah lingkungan di kantin. Kami juga bekerja sama dengan pedagang seperti Bu Erna untuk menyediakan wadah makanan yang bisa digunakan berulang kali. Jadi tidak ada lagi sampah plastik yang hanya bisa digunakan satu kali pakai. Langkah kecil ini sangat berarti untuk keberlanjutan. Dengan gerakan ini, kita tidak hanya menjaga kampus, tetapi juga menjaga bumi yang kita cintai.